Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Irwanti dengan nomor NPK 88310043169, NIM 02025130130878. Bidang studi pendidikan matematika. Peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan mengajar mata pelajaran matematika lanjut kelas 11 fase F, materi operasi aritmatika pada polinomial di Madrasah Aliyah Negeri 1 Blitar, Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, luar biasa. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Tolong ada yang mewakili memimpin doa. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah, semoga doa kita hari ini dapat memberikan berkah ilmu kepada kita semua. Amin. Baik anak-anak, untuk hari ini Ibu mau presensi dulu. Sepertinya banyak kursi yang kosong. Kemana teman-temannya? Dispen untuk Olimpiade. Oh ya, ini untuk persiapan OMI gitu ya. Ada yang juga yang riset. Baik, saya absen dulu. Tanggal 26. Ainuha Nadifa, Alba, Alvira. Semuanya masuk, cuma banyak yang dispen. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa? Polinomial. Kemarin ada yang definisi, kemudian membedakan mana yang koefisien, terus apa lagi? Mencari nilai polinomial, kemudian ada yang nanti yang akan kita bahas adalah operasi aritmatika pada polinomial. Kemarin kita sudah bahas tentang suku-sukunya, kemudian membedakan ada yang suku sejenis, ada yang bukan, derajat polinomial gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang operasi aritmatika pada polinomial. Nah, apa tujuan pembelajaran hari ini? Jadi kalian peserta didik mampu untuk melakukan operasi aritmatika pada polinomial untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Jadi nanti kita hubungkan dengan kehidupan kita yang ada bisa di madrasah atau kehidupan kita sehari-hari. Nah, operasi aritmatikanya itu apa saja? Yaitu ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Apa saja nanti alurnya? Jadi kegiatan kita yang pertama memodelkan situasi kontekstual, nanti ada hubungannya dengan kegiatan ekonomi, ada pendapatan, ada keuntungan, ada biaya ke dalam bentuk polinomial. Kemudian melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan nanti kalian berdasarkan operasi-operasi yang kalian lakukan itu bagaimana bisa menganalisis keputusan atau hasil perhitungannya. Nah, berarti nanti kalian menjadi seorang ahli matematika. Nah, konsultan matematika, konsultan keuangan gitu ya. Jadi bagaimana nanti ketika kalian menjadi seorang konsultan akan ditanyakan ketika membangun sebuah bisnis kecil-kecilan, maka apa saja yang perlu kalian perhitungkan? Nah, coba apa saja yang misalkan kamu mau membangun sebuah bisnis, maka apa saja yang perlu kamu perhitungkan, perlu kamu pikirkan? Modalnya, kemudian apa saja? Keuntungannya. Ya pastinya kalau kita bisnis, pastinya yang tujuannya apanya? Untungnya yang sebesar-besarnya. Untuk pembelajaran hari ini, media yang kita pakai nanti saya berikan kertas manila, belajar dalam kelompok, begitu ada spidol, LKPD, kalian mengerjakan di LKPD, jadi nanti ada bahan ajar, bahan bacaan yang
ada hubungannya dengan materi kita tadi, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dari polinomial. Kemudian nanti kita juga menggunakan smartphone untuk kuis dan juga di akhir ada refleksi. Nah, ini ya untuk skenario pembelajaran hari ini. Pertama kali nanti kita akan kuis. Jangan khawatir, kuisnya hanya yang materi yang pelajaran sebelumnya. Jadi untuk mengulang dan juga sebagai awal kalian nanti melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, nanti kita mengingat materi sebelumnya. Kemudian kalian berkelompok, kemudian melakukan diskusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Kemudian kita presentasi dan yang terakhir adalah tes individu. Jadi nanti ada kegiatan berkelompok dan juga di akhir ada tes individu masing-masing. Nah, berarti yang pertama kali hari ini kita kuis. Oke, silakan disiapkan smartphone kalian, handphonenya masing-masing. Kita akan kuis melalui Kahoot. Ya, silakan bisa di-scan atau boleh masuk di kahoot.it, masukkan PIN-nya. Di antara ekspresi aljabar berikut manakah yang merupakan polinomial? Dari A, B, C, D. Jadi kalau misalkan kita bahas yang satu, yang A ini salah, kenapa? Karena pangkatnya 3. Ada pecahannya, ini positif 3 Rama ya. Nah, ini per X berarti pangkatnya, atau kalau dibuat pangkat dia pangkat berapa? Negatif 1 ya. Terima kasih anak-anak. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi untuk yang ini ya, tadi untuk yang mengulang tentang suku sejenis, kemudian derajat, kemudian membedakan mana polinomial dan bukan polinomial. Nah, sebagai awal materi kita hari ini, nah sekarang kita menyimak dulu. Di sini ada sebuah kasus begitu. Nah, pas sekali madrasah kita mau mengadakan milad. Nah, pas eventnya. Jadi ini OSIS di madrasahmu akan mengadakan acara school fest. Jadi festival sekolah, bisa festival madrasah untuk menggalang dana. Jadi sebagai tambahan dana gitu ya. Mereka memutuskan untuk meluncurkan 2 produk kreatif. Biasanya kalau acara milad, nah itu kan ada kalian biasanya per kelas membuat kaos. Nah, ini OSIS yang akan membuat sebagai tujuan untuk menggalang dana. Mereka berencana akan membuat kaos eksklusif dan paket stiker digital. Nah, kalian adalah tim konsultan matematikanya yang akan ditanya oleh OSIS itu. Nah, kalian diminta untuk membantu OSIS menganalisis potensi keuntungan dari kedua produk tersebut dengan informasi yang ada di tabelnya. Jadi itu ada jumlah terjualnya untuk kaos eksklusif dan paket stiker digital, kemudian harga jual per unitnya, kemudian ada total biayanya. Nah, coba siapa? Abel. Nah, dari tabel itu apa saja yang kamu ketahui? Oh, tidak kelihatan. Bisa maju? Ada jumlah terjual dari kaos eksklusif dan paket stiker digital. Terus ada harga jual per unitnya dan total biaya produksi. Nah, untuk jumlah terjual, harga jual, dan biaya produksi itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk polinomial. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, jadi benar ya dari Abel tadi. Jadi ini menunjukkan polinomial ini menunjukkan dari jumlah harga terjual dari kaos, kemudian dari stiker, kemudian harga jualnya. Nah, apa saja yang nanti kalian harus lakukan, yaitu menyelesaikan tantangan-tantangan. Yang pertama itu membuat, karena tadi semuanya dalam bentuk apa? Polinomial. Nah, kalian membuat model pendapatan kaos. Kalau tadi diketahui ada apa saja tadi? Harga jualnya, kemudian jumlah dijualnya, kemudian ada apa? Total apa? Total biaya. Nah, bagaimana memodelkan pendapatan untuk kaos? Bagaimana memodelkan untuk pendapatan stiker? Kemudian model untuk keuntungan kaos.
kemudian keuntungan stiker, dan memodelkan keuntungan total. Karena kita tadi berencana untuk membuat 2 produk, kaos dan stiker, maka total keuntungannya bagaimana dengan nanti popularitasnya adalah X sama dengan 10. Misalkan X itu adalah banyak kelas yang mengikuti, jadi sebagai sponsornya. Nah, setelah kalian menganalisis dari keuntungan totalnya, bagaimana rekomendasi kalian terhadap saran dari OSIS tadi untuk membuat 2 produk tadi, apakah layak untuk dijalankan ataukah tidak? Begitu ya. Ada pertanyaan? Belum? Oke, jadi sekarang mari kita berkelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok saya berikan ada lembar kerja, ada bahan ajar, juga ada kertas manila. Jadi nanti setiap kelompok kalian berdiskusi, untuk hasil diskusi dari LKPD ditulis di LKPD-nya, dan persiapan untuk presentasi ada yang menulis di kertas manila. Silakan nanti dibagi tugasnya masing-masing. Kita sudah membuat kelompok ya, jadi silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompok selama 20 menit. Ya. Di LKPD diisi, kemudian ada yang menulis di kertas manila. Oh, 2 kali. Ya. Jadi bisa dibagi tugas dari kelompoknya. Apa? Di sininya bentuknya gimana? Nah, itu dari yang pertanyaannya. Coba yang belakang. Tadi ditulis tengah gimana? Ya, yang satu model pendapatan kaos. Nah, itu jawabannya tulis di sini. Ya. Ya baik, sebagai panduannya ya, panduan mengisi LKPD, jadi kalian tulis nama kelompoknya, anggotanya siapa saja, silakan dibaca LKPD-nya di situ. Kemudian, nah yang pertama adalah model pendapatan kaos. Bagaimana kalian cara mencari model pendapatan kaosnya. Kemudian yang kedua ada model keuntungan kaos, ada juga pendapatan stiker, keuntungan stiker, kemudian ada keuntungan total. Nah, kemudian simulasi keuntungan jika X-nya itu sama dengan 10. Berarti berapa keuntungan nyatanya itu dalam rupiah. Nah, setelah itu kesimpulan rekomendasi. Oke, selamat mengerjakan. Silakan berdiskusi. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya. Jadi ada yang menulis di sini sekalian. Itu guntingnya di situ. Boleh kalau misalkan kebesaran. Ini ada. Sudah ini oke. Bagaimana cara untuk mendapatkan ini model pendapatan kaos? Harga jual kaos dan harga kaos. Harga jual kaos dan harga kaos diapakan? Dikalikan. Oke, karena tadi harga jual kaos dan harga kaos dan banyak unit kaosnya itu dalam bentuk apa? Polinomial. Bagaimana kalian mengalikannya? Dikali pelangi atau dalam perkalian bersifat apa itu? Asosiatif. Apa kalau perkalian sifatnya? Distributif. Jadi satu-satu. Oke, caranya juga jadi sama seperti di sini. Iya, caranya. Kelompok berapa gitu aja ya. Kalau mendapatkan pendapatan, model pendapatannya kalian peroleh dari ini harga jual stiker dikali harga. Mana cara menjumlahkan polinomial modelnya berarti? Sekarang waktunya presentasi. Untuk yang presentasi ke depan mewakili kita, yang pertama presentasi pertama kalian presentasikan untuk yang tantangan pertama, yaitu model
pendapatan untuk kaos dan juga model keuntungan untuk kaos. Nah, kita spin saja ya. Grup berapa nantinya? Oke. Grup 1. Saya akan menjelaskan hasil kelompok kami dari model pendapatan kaos. Nah, yang pertama kan ini udah diketahui ya masalahnya apa. Terus yang nomor 1 itu disuruh untuk mencari hasil akhir dari penjumlahan kaos itu berapa. Lalu kita bisa masukkan sesuai dengan rumus di LKBD. P kaos sama dengan 2X plus 5 kali 5X plus 10. Kita masukkan saja 10X kuadrat ini dari ini lain 10X kuadrat plus 20X plus 25X plus 50 dikali ditambah terus sama dengan 10X kuadrat 20X ditambah 25X itu sama dengan 45X terus 50-nya diturunkan. Jadi hasil akhir P kaosnya adalah 10X kuadrat plus 45 plus 50. Jadi tantangan 1 semuanya 1 dan 2. Ini itu. Terus untuk menghitung model keuntungan kaos itu kan udah diketahui nih disuruh mengurangi. Ya udah kita kurangi aja penjumlahan kaos dikurangi B kaos 10X kuadrat plus 45X plus 50 dikurangi ini B kaosnya. Terus sama dengan 8X kuadrat plus 30X plus 30. Jadi jawabannya 8X kuadrat plus 30X plus 30X total akhir dari kaos. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, coba Mbak Airuha untuk mengecek dari kelompok lain apakah jawabannya sama atau tidak. Oh, baik. Sudah sama. Sama semua? Terus 30, 30, 8, 30. Berarti sama aja sih. Iya, sama. Sama. Sama semua dan berarti nanti kalau kalian menghitung pendapatan itu bagaimana caranya? Kalau pendapatan Jumlah kaosnya dikali dengan harga dari kaosnya. Nah, bagaimana mengalikan polinomial itu? Kan tentang pendapatan dari stiker. Oke teman-teman, silahkan membuka LKPD-nya masing-masing. Jadi di stiker mula-mula kita akan menghitungkan tentang penjualan dan harga stiker terlebih dahulu. Itu dikalikan dengan distributif. Jadi penjualan stiker itu 4X plus 10 dan harganya X plus 3. Kita kalikan silang, pelangi dan menghasilkan 4X kuadrat plus 12X plus 10 plus 10X plus 30 dan hasil akhirnya 4X kuadrat plus 22X plus 30. Nah, setelah kita memperhitungkan pendapatan stiker, kita mencari tentang keuntungan stiker. Jadi, cara mencari keuntungan stiker itu penjualan dari stiker, pendapatan dari stiker dikurangi dengan biaya stiker. Hasil dari sini kita kurangkan dengan biayanya yaitu X kuadrat plus 8X plus 15. Kita langsung kurangi biasa, 4 dikurangi 1 sama dengan 3, 22 dikurangi 8 sama dengan 14, dan 30 dikurangi 15 sama dengan 15. Jadi hasil akhir dari keuntungan stiker itu 3X kuadrat plus 14X plus 15. Betul? Ya, sudah. Bagaimana kita memperoleh keuntungannya tadi? Memperoleh keuntungan dari stiker itu dengan pendapatan dikurangi oleh biaya stiker. Berarti pengurangan apa? Polinomial. Bagaimana caranya mengurangkan polinomial? Dikelompokkan sesama jenisnya.
apa namanya yang Suku sejenis. Betul. Nah, sekarang Rama tolong dicek untuk kelompok lain apakah hasilnya sama atau tidak. Hasil akhir sama berarti juga benar. Benar, Bu? 30, 14. Benar, Bu? Ya, oke. Oke, untuk nomor 5 kita menghitung total gabungan dari keuntungan. Ya, namanya total berarti kita mengkalikan keuntungan dari kaos dan keuntungan dari stiker. Yang hasilnya ialah 11E kuadrat plus 44 plus 60. Dan simulasi keuntungan, nah misalkan X ini diganti dengan nilai 10, maka akan hasilnya yaitu 1.600. Nah, itu adalah bentuk dari rupiahnya. Keuntungan total, nih ya, berarti keuntungan total diperoleh dengan apa tadi harusnya? 1585. Keuntungan totalnya bagaimana Maulidi? Keuntungan dari kaos ditambah dengan keuntungan stiker. Terus untuk model keuntungan totalnya bagaimana? Model keuntungan total jadi yang ini. Jadi model keuntungan totalnya adalah 11E kuadrat plus 44 X plus 60. Kita cek ya. Iya. Ini tadi kesalahan kalian ada di mana? Menulisnya itu yang total itu kan harusnya 30. Harusnya 15, tapi kita tulisnya 30. Salah tulis gitu ya. Ya, terima kasih Maulidi. Baik, beri aplaus untuk semuanya. Jadi tidak apa-apa melakukan kesalahan dan kita tahu itu sebagai bahan pembelajaran. Oh, ternyata kita kurang teliti dalam menulis, kita kurang teliti dalam membaca. Nah, itu setelahnya kita tidak mengulanginya lagi. Jadi semuanya sudah sama untuk keuntungannya. Kalau tadi X-nya 10 berarti mendapatkan berapa? 1.585.000. Ini keuntungannya cukup besar atau masih kurang? Lumayan. Ya, dengan keadaan yang sekarang gitu ya. Nah, oke, bagaimana rekomendasinya? Satu-satu aja ya, mulai dari kelompok 4. Untuk kesimpulan dan rekomendasi dari kelompok kami, penggalangan dana School Fest dari OSIS itu dengan meluncurkan kaos eksklusif dan stiker digital itu sangat direkomendasikan. Karena berdasarkan perhitungan yang kami lakukan, keuntungan yang didapat oleh OSIS itu lumayan banyak. Terima kasih. Yang selanjutnya. Astagfirullah. Oke, menurut kesimpulan dan rekomendasi dari kelompok kami bahwa dari kegiatan penggalangan dana untuk acara School Fest yang dilakukan oleh OSIS, kelompok kami berpendapat bahwa kegiatan tersebut bisa membawa keuntungan melalui penjualan kaos eksklusif dan stiker digital, yaitu pendapatannya sebesar 1.585.000. Untuk rekomendasinya, sebaiknya OSIS memperluas jangkauan penjualan yang awalnya 10 kelas, bisa diluaskan lagi menjadi lebih dari 10 kelas supaya keuntungannya bertambah. Karena menghasilkan keuntungan, berpotensi dikembangkan, serta memberi kewirausahaan bagi OSIS juga, terutama buat siswa juga, biar kita tuh dari penjualan ini kan kita jadi tahu nih kira-kira berapa sih penjualan dan berapa keuntungan yang bisa kita dapat dari penjualan itu. Terus juga rekomendasinya itu untuk perluasan dari mulai 10 kelas itu jadi lebih dari 10 kelas gitu. Kalau bisa dari semua kelas itu bisa ikut gitu. Terima kasih untuk kelompok. Kesimpulannya, program penjualan kaos dan stiker ini menghasilkan keuntungan yang cukup besar sehingga sangat direkomendasikan untuk tetap melanjutkan proyek tersebut. Ya. Terima kasih untuk semuanya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Beri aplaus untuk semuanya. Dan hampir semuanya sepakat untuk melanjutkan
proyeknya begitu ya. Jadi ada juga yang menyarankan untuk menambah dari partisipasi hanya 10 kelas bisa lebih dari 10. Baik anak-anak, karena tadi kalian sudah belajar dengan kelompoknya. Nah, sekarang waktunya untuk tes individu yang berhubungan dengan pekerjaan yang kalian kerjakan tadi. Silakan mengerjakan. Oke, anak-anak silakan dikumpulkan. Oke, Bu. Selesai. Nah, ayo kita membuat kesimpulan. Jadi kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Kesimpulan mana? Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini bahwa bisnis itu harus diperhitungkan secara matang agar kita tahu bahwa bisnis itu atau penjualan itu mendapatkan keuntungan bukan kerugian. Dan untuk menghitung sistem-sistem polinomial itu harus disamakan dengan suku sejenisnya. Untuk menghitung pengurangan dan penjumlahan itu harus menggunakan polinomial yang sukunya itu sejenis. Ada yang mau menambahkan? Satu lagi, tadi kan sudah ada penjumlahan dan pengurangan. Masih ada satu lagi. Jadi jika kita dihadapkan dengan soal polinomial, cara menjawab yang paling tepat ialah melihat soal dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan. Ya, ditambah lagi. Ada tambahan lagi Mau Lidi? Tadi yang ini, apa namanya operasi perkalian? Bagaimana caranya? Khusus operasi perkalian bisa dengan cara distributif, yaitu ya perkalian pelangi kalau nggak tahu. Ya. Jadi kita sudah buat kesimpulan hari ini ya. Jadi kalau misalkan polinomial itu operasi penjumlahan dan pengurangan itu dengan mengelompokkan suku-suku sejenis. Untuk perkalian kita menggunakan sifat distributif. Dan kalau mau menjadi pebisnis yang hebat, nah kita harus berpikir matang-matang bagaimana kita mikirkan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Dia juga harus punya modal dan juga dan kita juga harus memikirkan biayanya begitu. Oke, jadi sekarang kita waktunya refleksi anak-anak. Masukkan untuk kodenya 6328296. Yang jawab pertanyaan ada di situ. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan pembelajaran hari ini? Silakan ketikkan apakah senang, diklik aja ya, biasa saja atau sedih. Bagus-bagus semua. Belajar menghias di Manila, boleh. Lapar, tidak ada, kurang lama. Hal apa yang masih membingungkan dalam pembelajaran hari ini? Pertanyaan terakhir nih. Tidak ada. Tidak ada. Biasa, gak tahu. Sudah jelas. Nothing. Alhamdulillah, jadi hampir semuanya sudah jelas gitu ya, tidak ada yang membingungkan, sudah selesai. Jadi semua tahap-tahap pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan. Nah, berarti sudah selesai anak-anak. Kemudian untuk materi selanjutnya silakan kalian pelajari materi pembagian polinomial. Karena kan tadi ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Kemudian yang selanjutnya ada operasi pembagian. Nah, sebagai penutup di sini saya akan memberikan kata-kata yang mungkin bisa diingat. Setiap ide adalah penemuan baru. Jadikan rasa penasaran itu sebagai bahan bakar untuk terus melangkah maju. Kalian penasaran tentang apa? Setiap pemahaman baru yang kalian dapatkan hari ini adalah bekal berharga untuk petualangan hebat kalian di masa depan. Terima kasih kalian semua hebat hari ini. Luar biasa, diskusi kelompoknya juga sangat kompak dan hasil presentasinya juga sangat baik. Dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.